Fani Fatihah, NIM 21030637, Prodi Peternakan, kelas Peternakan A, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPTMP. Pada kesempatan kali ini, preparat yang saya gunakan untuk praktikum adalah sapi dengan klasifikasi famili Bovidae genus Bos dengan spesies Bos indicus. Nah, kali ini saya akan menjelaskan organ pencernaan dari ternak ruminansia. Yang pertama itu ada cavum oris atau mulut. Di cavum oris ini terdapat dua organ. Yang pertama ada dentis atau gigi, dan yang kedua itu ada lidah. Di dentis ini terdapat tiga bagian. Yang pertama itu dens incisius, kemudian ada premolar, lalu ada molar. Di gigi ini fungsinya itu untuk mengunyah makanan, sedangkan di lidah itu mengatur letak makanan atau menelan makanan. Kemudian ada esofagus. Esofagus adalah penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di esofagus ini makanan tidak mengalami proses pencernaan apapun. Kemudian ada verticulus atau lambung. Di verticulus ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada rumen, kemudian ada reticulum, lalu ada omasum, yang terakhir itu ada abomasum. Kemudian ada intestinum tenue. Nah, di intestinum tenue ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi dari intestinum tenue ini adalah menyerap hasil dari pencernaan. Kemudian ada intestinum crassum. Fungsinya itu untuk mengabsorpsi air. Lalu ada anus, yaitu tempat saluran pembuangan feses. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pakan dari ternak ruminansia. Yang pertama itu makanan masuk melalui cavum oris, dikunyah dengan dentis, kemudian ditelan menggunakan bantuan lidah, kemudian masuk ke esofagus, lalu masuk ke verticulus atau lambung. Di sini saya menggunakan sampel dari 4 lambung tersebut. Nah, yang pertama itu makanan masuk ke dalam rumen. Rumen ini teksturnya seperti handuk. Di rumen ini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan bakteri. Dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, itu makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Nah, setelah dikunyah 2 kali, makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Nah, di sini makanan itu mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi proses absorpsi, yaitu penyaringan benda-benda asing yang masuk. Kemudian makanan masuk ke omasum atau perut kitab. Kenapa disebut dengan perut kitab? Karena tiap lembarannya itu seperti kitab. Nah, di sini makanan itu dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian makanan masuk ke abomasum. Abomasum ini adalah lambung yang sebenarnya. Karena di sini makanan dicerna kembali menggunakan asam klorida. Asam klorida itu membantu mengaktifkan enzim pepsinogen untuk melakukan proses pencernaan.
Setelah pencernaan pakan dari lambung tadi, makanan akan masuk ke usus halus. Selanjutnya makanan akan mengalami pencernaan menggunakan enzim yang dihasilkan usus halus. Pada tahap ini, makanan akan lebih halus. Kemudian dari sisa pencernaan sebelumnya itu akan didorong dengan gerak peristaltik ke usus besar, dan zat-zat sisa yang diserap akan sebarluaskan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, dan sisa atau ampasnya itu akan dikeluarkan melalui rektum ke anus. Kemudian saya akan menunjukkan tampak dari usus halus ternak ruminansia. Berikut tampak usus halus dari ternak ruminansia. Ini adalah bagian luar dari usus halus ternak ruminansia. Kemudian ini adalah bagian dalamnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan 10 bakteri mikroba yang terdapat pada ternak ruminansia. Yang pertama ada Ruminococcus albus, yang kedua ada Bacteroides succinogenes. Nah, kedua bakteri ini termasuk ke dalam bakteri seluloidik yang mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Yang ketiga itu ada Bacteroides ruminicola, dan yang keempat itu ada Selenomonas ruminantium. Kedua bakteri ini termasuk ke dalam bakteri proteolitik yang mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Selanjutnya yang kelima itu ada Methanobacterium formicium. Yang keenam ada Methanobrevibacter ruminantium. Kedua bakteri ini termasuk bakteri metanogenik, bakteri yang dapat mengkatabolisme alkohol menjadi asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Kemudian ada Clostridium losseadi. Lalu yang ke-8 itu ada Streptococcus bovis. Yang ke-9 ada Bacteroides amylopilus. Yang mana ketiga bakteri ini termasuk bakteri amilolitik, bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Selanjutnya yang ke-10 itu ada Eurobacterium ruminantium. Nah, bakteri ini bakteri yang dapat memfermentasikan amilum, sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Sekian penjelasan praktikum dari saya. Apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.